Selamat datang di kurikulum sekolah penggerak ya. Kita sudah ada di topik yang baru, topik mengenai asesmen formatif dan sumatif. Nah, mungkin ini adalah sesuatu yang masih asing untuk Bapak Ibu, tapi mari kita akan belajar bersama begitu ya Bapak Ibu ya. Namun sebelumnya kita akan berdoa. Saya meminta kesediaan Bapak Harun untuk memimpin kita di dalam sesi ini. Silakan Pak. Masih di mute Pak, bisa di unmute? Iya, silakan. Ya. Pada kesempatan ini untuk menambah keberkahan kegiatan kita pada kesempatan siang ini, kita berdoa. Pada kesempatan ini akan saya pimpin dengan secara Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kami mohon kepadamu agar supaya engkau memudahkan segala urusan kami pada kesempatan hari ini, agar supaya semua kegiatan kami pada kesempatan hari ini mendapat tambahan ilmu yang bermanfaat sehingga kami dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih untuk Pak Harun yang sudah berdoa untuk kita. Nah, Bapak Ibu, kita tiba di presentasi topik yaitu assessment formatif and sumatif, dan saat ini saya akan membagikan hasil presentasinya ke Bapak Ibu. Nah, namun apakah sebelumnya Bapak Ibu sudah pernah mendengar mengenai assessment formatif dan sumatif? Mungkin ada yang sudah pernah Sudah, mendengar? Bu. Sudah. Ya, Oke. Sudah. Oke. Nah, menurut Bapak Ibu, asesmen formatif dan sumatif itu seperti apa? Apakah layar saya sudah terlihat, Bapak Ibu? Ya, sudah terlihat ya. Belum. Sudah terlihat ya? Kalau saya belum. Oke, saya akan menghentikannya dulu dan saya akan mencobanya kembali ya. Ya. Mungkin karena jaringan juga. Oke. Kalau begini sudah bisa terlihat, Bapak Ibu? Ya, sudah. Oke, sudah. Ibu Sumarmanti sudah bisa terlihat PPT-nya? Saya mungkin pengaruh jaringan belum Oh iya, kelihatan. mungkin karena jaringan ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu ketahui mengenai asesmen formatif dan sumatif? Silakan, yang mau berbicara nih, silakan. Saya, Bu. Ya, silakan, Asesmen Bu. formatif itu asesmen formatif itu yaitu penilaian yang dilakukan saat berlangsungnya proses pembelajaran dalam ruangan. Sementara asesmen Wah, sumatif hebat itu nih. yaitu penilaian yang Ya. dilakukan setelah pembelajaran selesai. Oke, itu saja Bu yang saya ketahui. Oke, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk Bu Sumarmanti. Wah, hebat ya. Sudah tahu ya, sudah pernah mendengar kalau begitu. Pak Harun, Ya. ada tambahan? Ya, kalau untuk formatif ini dilakukan pada saat proses pembelajaran sedang berlangsung. Nah, Ya. kemudian kalau sumatif itu nanti di akhir pembelajaran. Iya. Wah, Bapak Ibu semua hebat nih. Nah, ternyata Bapak Ibu sudah mendengar dan apa yang Bapak Ibu katakan itu sudah sangat baik ya. Eh, kita sudah punya pemahaman dasar mengenai asesmen formatif dan sumatif. Nah, saat ini ada dua materi yaitu konsep asesmen dan bentuk asesmennya sendiri seperti apa. Nah, durasi kita 20 menit. Nah, Bapak Ibu, kalau melihat gambar ini, apa yang Bapak Ibu bisa dapatkan dari gambar tersebut? Bisa mengerti konsep Kalau gambar saya tidak ini? tampil, Gimana, saya Bu? tidak tampil layarnya, Nis. Oh, mungkin Mungkin karena jaringan di jaringan. Ibu ya. Iya, iya, Iya. iya. Ini mengenai jenis assessment. Pak Harun bisa tampil? Iya, ini jenis asesmen formatif. Iya, Dan bisa. Seperti apa konsep yang Bapak ketahui mengenai gambar ini, Pak? Silakan. ya seperti disampaikan tadi bahwa Tadi ya. asesmen formatif itu
penilaian yang dilakukan pada proses pembelajaran yang sedang dilakukan. Oke deh, terima kasih banyak untuk Pak Iya. Harun. Kita berikan tepuk tangan untuk guru hebat ya, sudah mengerti berarti saya tidak banyak lagi ya untuk menjelaskan ya, karena konsepnya sudah tahu. Nah, gimana nih implementasinya? Nah, makanya ketika kita belajar mengenai asesmen formatif dan sumatif bersama dengan bentuk-bentuknya Bapak Ibu, ya kami mengharapkan sekali begitu ya Bapak Ibu sekalian mengetahui atau memahami prinsip-prinsip dari asesmen. Jadi tujuan kita belajar asesmen ini agar Bapak Ibu sebagai guru penggerak di sini mengetahui prinsip-prinsip asesmen formatif dan sumatif bersama dengan bentuk-bentuknya apa saja yang bisa menolong untuk mencapai kompetensi anak-anak kita, dan kami berharap itu semua dapat diimplementasikan di dalam uh, pembelajaran Bapak Ibu sekalian begitu ya. Nah, seperti yang kita tahu, asesmen itu adalah suatu refleksi dari proses pembelajaran untuk pergi ke asesmen sumatif. Asesmen sumatif itu ada evaluasi. Jadi kalau formatif itu refleksi dari proses pembelajaran menuju kepada asesmen sumatif, yaitu proyek akhir atau asesmen akhir, nilai akhir pada anak. Nah, kita mau melihat di sini mengenai konsepnya. Bagaimana konsep asesmen formatif? Nah, Bapak Ibu seperti yang sudah dijelaskan dari Bapak Ibu tadi sudah sangat benar sekali, sudah memahami setiap prinsip-prinsip yang ada, sudah memahami apa sebenarnya asesmen formatif dan sumatif ini. Nah, kita melihat bahwa konsep dari asesmen formatif ini, Bapak Ibu, ini metode evaluasi ya yang dilakukan uh, melalui proses pemahaman murid. Jadi, asesmen ini kita bisa tahu mengenai kebutuhan pembelajaran. Ketika kita memberikan asesmen formatif ini, kita bisa tahu bagaimana kemampuan murid kita, bagaimana potensi dia, apa yang dia tidak sukai, apa yang dia sukai, dan bagaimana kita bisa menggali itu dan mengembangkan itu. Nah, itulah yang membantu kita membawa peserta didik kita kepada asesmen sumatif yang kita tahu dia bisa karena kita akan melihat potensi dari yang dia sudah terima di formatif. Ketika kita membuat sumatif nanti itu akan tergambar seperti apa. Dan kita berharap ketika kita sudah tahu dengan kemampuan anak, uh, tidak ada kata gagal lagi di dalam asesmen sumatif ya. Karena kita sudah menilai, melakukan refleksi di dalam asesmen formatif tersebut. Nah, asesmen formatif ini ya seperti yang saya katakan tadi ini berkala begitu ya. Makanya nanti kita akan belajar mengenai uh, paling banyak yang seharusnya kita berikan adalah asesmen formatif daripada sumatif, karena asesmen formatif ini adalah proses yang kita bisa lihat dari anak itu sendiri begitu ya. Nah, bagi murid asesmen formatif ini berfungsi membantu murid dong mengidentifikasi bagaimana kekuatannya, dia lemah di mana, karena apa? Ketika kita memberikan asesmen formatif, ketika anak tahu dia memang tidak bisa di satu ranah, ya kita juga bisa mengidentifikasi, anak juga bisa mengidentifikasi, sehingga ketika kita membuat suatu assessment untuk anak, kita sudah tahu dari awalnya anak ini sebenarnya ada di mana setiap potensi dan kemampuan dalam dirinya. Nah, assessment formatif ini dapat diberikan oleh guru, boleh juga teman atau diri sendiri begitu ya Bapak Ibu. Nah, sedangkan assessment sumatif ini metode evaluasi yang dilakukan di akhir pembelajaran. Setelah assessment formatif, dia akan pergi ke asesmen sumatif sebagai akhir pembelajaran yang kita sudah berikan dan kita sudah lakukan bersama dengan anak begitu. Nah, asesmen sumatif ini seringkali menjadi apa ya, bisa dikatakan bagi anak dan orang tua juga bahkan guru ya, menjadi suatu hal taruhan yang tinggi begitu, yang sangat mempengaruhi. Jadi mereka selalu menganggap asesmen sumatif itu sangat penting begitu. Pokoknya asesmen sumatif itu sangat penting. Mereka selalu menganggap seperti itu. Karena apa? Karena asesmen sumatif itu ada nilai, ada angka yang sudah termindset di diri murid, di diri orang tua, bahkan guru, bahwa hanya itu yang paling penting.
Apakah seperti itu yang ada di dalam kurikulum sekolah penggerak ini, begitu ya? Nah, umpan balik dari asesmen hasil akhir ini dapat digunakan untuk mengukur perkembangan murid, untuk membantu guru dan sekolah merancang aktivitas mereka untuk proyek berikutnya. Begitu ya. Jadi ketika kita sudah tahu asesmen nilai akhirnya seperti apa, dia bisa atau tidak, atau dia mampu di ranah-ranah yang seperti ini, nah itu juga akan membantu kita di dalam pemberian-pemberian tugas selanjutnya. Begitu ya. Oke, Bapak Ibu sekalian. Ada yang mau bertanya sejauh ini mengenai konsep asesmen formatif dan sumatif? Sudah jelas? Bagaimana? Silakan ya, Bapak Ya, Ibu. Jelas, Bu. jelas, Sudah Bu. jelas Ya. ya? Oke, terima kasih. Wah, sudah Jelas. hebat-hebat nih Bapak Ibu guru sekalian nih. Nah, kita pergi ke asesmen formatif untuk guru. Apa yang guru lakukan ketika adanya pemberian asesmen formatif? Bagi guru ya, guru mengawasi, memastikan perkembangan murid, mengecek pemahaman murid. Nah, itulah asesmen formatif untuk guru. Terus mengawasi, terus memastikan dan mengecek pemahaman murid mengenai hal-hal yang kita assess nih, ya. Murid itu apa yang dia pelajari ketika adanya asesmen formatif? Ya dia mengevaluasi pembelajarannya sendiri. Saya sudah sejauh mana sih ketika dapat tugas ini? Apakah saya sudah bisa? Atau kayaknya saya tidak suka deh di bagian menulis misalnya. Kayaknya saya lebih suka di keterampilan seperti membuat sesuatu deh, menghasilkan produk sesuatu deh. Saya nggak mau bagian esai ya. Mungkin seperti itu ya, ada anak yang suka hal yang menghasilkan produk ya 3D, atau memang dia suka menulis saja begitu. Nah, Anda bisa mengevaluasi, bahkan Anda juga bisa mengetahui atau Anda bisa membangun di pengetahuannya. Nah, dia juga tahu kekuatan dan kelemahan saya. Bahkan ketika dia bisa mengevaluasi lagi apa yang dia sudah kerjakan, oh, dia tahu saya suka di sini ternyata. Dan dia bisa meningkatkan kemampuannya itu. Nah, makanya penting sekali ya asesmen eh, formatif ini. Nah, ini juga keduanya ini merupakan cara untuk menilai pembelajaran murid. Kesempatan untuk menerima dan memberikan umpan balik begitu ya. Cara untuk mengevaluasi keefektifan pengajaran dalam dan pengajaran yang ada. Nah, untuk sumatif bagi guru mengukur apakah murid itu sudah memenuhi capaian pembelajaran begitu ya. Jadi capaian pembelajaran itu dapat terpenuhi dengan asesmen yang kita berikan kepada anak, ya kan? Sehingga dapat menolong kita di dalam mengidentifikasi apakah murid itu sudah memenuhi nggak capaian pembelajaran yang saya sudah ekspektasikan di awal, begitu ya. Sejauh mana nih anak bisa mencapainya di akhir unit pembelajaran. Nah, ini juga bisa meningkatkan pengajaran dan pembelajaran selanjutnya untuk murid, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa meningkatkan, oh kita saya kira sudah bisa mengidentifikasikan melihat dari setiap akhir nilai dan hasil yang dia sudah eh, buat dan dia sudah dapatkan. Nah, kita tahu oh berarti dia itu kemampuannya di sini nih, potensinya di sini nih. Nah, berarti untuk selanjutnya pemberian tugasnya berarti saya harus kembangkannya di bagian ini. Nah, kita harus uh, mengidentifikasi hal yang seperti itu karena itu menolong kita dan anak di dalam membuat asesmen dan bentuk-bentuk asesmen apa yang kita akan berikan kepada anak, gitu ya. Nah, memahami performa di akhir ini pembelajaran berarti saya sudah sampai mana nih? Sudah ada tolak ukurnya ketika sudah uh, melewati asesmen sumatif tersebut. Memahami apakah mereka sudah memenuhi capaian pembelajaran sejauh mana mereka mencapai akhir unit pembelajaran. Oke, Bapak Ibu sekalian, apa pendapat Bapak Ibu ketika melihat gambar ini? Ada yang bisa memberikan pendapatnya mengenai penekanan pada asesmen formatif? Silakan, Bapak Ibu. Ya, ini tentang kondisi saat ini ya, tentang Iya, asesmen. betul. Iya. Gimana? Apa yang Bapak Nah, lihat nih? Ini benar-benar terjadi atau Bapak mau protes nih? Ah, saya nggak seperti yang di
warna hitam, saya di warna kuning kok, misalnya seperti itu ya, contohnya. Atau Bapak menyetujui dan apa yang menjadi refleksi dari Bapak sendiri mungkin? Ya, kalau kita lihat kondisi saat ini, kebanyakan uh, lebih mengutamakan asesmen di sumatif. Ya, Dengan kadang pembelajaran Bapak guru, seperti apa iya, Bapak berefleksi dan evaluasinya Pak? iya. Kondisi saat ini kita melihat kadang kita nanti memperhatikan keadaan murid-murid itu ketika di tes akhirnya saja. Ya, Di tes proses akhirnya. pembelajarannya, iya. Ini yang kadang menjadi kekurangan kita, kadang kita memperhatikan siswa itu pada saat asesmen sumatifnya. Ya, formatif ini kadang terlewatkan begitu saja, tidak terlalu diperhatikan. Iya. Nah, inilah yang terjadi saat ini. Pengalaman Bu Sumarmanti nih gimana Bu? Kurang jelas layarnya saya, Miss. Oh, nggak jelas ya. Iya. Jadi kondisi saat Iya, ini yang tidak kita bisa bisa dibaca. lihat, ya, oke deh. Nah, kondisi saat ini yang kita bisa lihat bersama-sama ya bahwa benar bahkan guru pun lebih terfokusnya kepada apa? Lebih terfokus kepada penilaian sumatif daripada formatif. Jadi lebih fokus kepada uh, assessment of learning paling dominan yang dilakukan oleh guru. Hanya di akhir saja, hasil akhir saja. Yang penting ada nilai, begitu ya. Tapi tidak untuk KSP ini Bapak Ibu. Untuk kurikulum sekolah penggerak ini memang kita berharapnya adanya assessment as learning and assessment for learning. Jadi kita berharap bahwa ada proses dari pembelajaran dan kita bisa mengidentifikasi setiap proses, kita bisa berefleksi dan mengevaluasinya untuk ke tahap selanjutnya. Jadi ini berbicara mengenai proses bukan hasil akhirnya. Ya tetapi ya kita lihat sendiri ya bahwa sekarang ini memang ya pergumulan kita juga kalau memang ya orang tua mindsetnya belum bisa diubah Bapak Ibu. Kita ajak guru masih sulit begitu ya, apalagi orang tua. Orang tua masih sulit untuk diubah sehingga hmm, orang tua dan anak paling penting itu nilai akhir. Pokoknya semua itu paling penting. Begitu ya. Pasti seperti itu. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu sampai di sini? Saya bisa melanjutkannya. Kalau mau ada yang mau bertanya, silakan Bapak Ibu. Ya, boleh dilanjut. Iya, Barangkali ada boleh dari dilanjutkan. Ibu Sumanti, Iya, Sumarmanti. Ibu Sumarmanti, gimana? Lanjut, Bu, lanjut. Lanjut ya. Iya. Oke Iya, deh. sudah jelas. Iya. Nah, mari kita berdiskusi. Maaf ada typo di sini ternyata. Mari Bapak Ibu kita berdiskusi mengenai keseimbangan asesmen formatif dan sumatif. Nah, mengapa keseimbangan asesmen formatif dan sumatif itu penting? Menurut Bapak Ibu, mengapa harus ada keseimbangan antara asesmen formatif dan sumatif? Jadi tidak hanya sumatif, kalau saat ini ya kondisi saat ini sumatif itu paling penting rasa-rasanya, begitu ya. Jadi nilai akhir itu penting. Tapi di sini nggak bisa. Harus ada keseimbangan antara asesmen formatif dan sumatif. Kenapa itu penting? Silakan, siapa yang mau duluan nih? Iya, saya duluan, Bu. Ya, silakan Pak. Kalau itu harus dijaga keseimbangannya supaya kita betul-betul menilai keadaan siswa itu dengan benar. Ya, dikhawatirkan nanti kalau hanya mengandalkan sumatifnya saja, ya, ini bisa dikatakan tidak adil ya, tidak bisa dikatakan tidak sempurna lah ya, karena memang hanya mengambil di akhir tesnya aja. Ya, itu seperti itu dari saya. Oke, oke, itu pendapat dari Pak Harun ya. Jadi adanya ketidakadilan jadinya kalau hanya mengambil di bagian sumatif saja, padahal dia itu berproses dari asesmen formatif yang sudah dilakukan, tahap-tahap yang sudah dilakukan. Oke, tepuk tangan untuk Pak Harun. Terima kasih Pak Harun untuk responnya. Bagaimana dengan Ibu Sumarmanti nih? Ada pendapat tersendiri nggak mengenai hal ini? Mengapa antara asesmen formatif dan sumatif ini harus seimbang nih? Kenapa? Ya, kalau menurut saya itu memang penting, Bu, karena
eh, yang namanya penilaian itu harus sistematis, maksudnya dari awal sampai akhir. Jadi kedua-duanya itu harus seimbang, tidak boleh berat sebelah. Oke Ibu, Oke, saya kira itu wah. saja dari saya. Wah, Terima terima kasih kasih. nih. Kita berikan tepuk tangan untuk Bu Sumarmanti. Jadi harus ada progres ya, berprogres dan berproses ya di dalam pembuatan atau asesmen yang kita buat begitu ya, Bapak Ibu. Nah, oke Iya. saya akan share kembali ya. Oke, Bapak Ibu, berbicara mengenai adanya keseimbangan, itu memang benar semua jawaban Bapak Ibu sekalian. Nah, inilah tujuan kita begitu, supaya benar-benar Bapak Ibu sekalian memahami bagian-bagian kenapa adanya keseimbangan tersebut. Nah, Bapak Ibu, eh, kenapa? Apa saja yang asesmen yang Bapak Ibu pernah gunakan nih? Untuk apa saja asesmen yang Bapak Ibu pernah gunakan di dalam pembelajaran Bapak Ibu? Ada nggak? Nah, ini berhubungan dengan bentuk asesmen tersebut. Nah, selama Bapak Ibu menjadi seorang guru, asesmen apa yang Bapak Ibu sudah lakukan di dalam kelas? Gimana Bapak Ibu? Bisa sharing nggak ke kita nih? Atau ada masalah dengan Kalau pembuatan asesmen? kalau saya Silakan Bu. dua-duanya Iya. Ibu, ya dua-duanya asesmen formatif dan juga asesmen sumatif. Jadi dua-duanya dipakai karena asesmen formatif itu dia penilaiannya berlangsung dalam ruangan pada saat proses pembelajaran. Begitu juga asesmen sumatif, yaitu asesmen di mana menilai hasil pekerjaan peserta didik. Oke, Ya, terima oke. kasih Bu Suparmanti. Sangat baik sekali ya. Berarti sudah diimplementasikan ya tanpa kita sadari ya mengenai asesmen formatif dan sumatif nih. Nah, kita menanya dari Pak Harun. Gimana Pak Harun pendapat Bapak? Ya, yang sering kita gunakan di sini biasanya tes lisan. Iya tes Tes lisan lisan ya itu paling banyak ya. ya, paling banyak tes lisan. Karena ini biasa berkaitan kalau kita jadi guru agama ini kan biasanya yang sering kita tanyai ke murid-murid itu persoalan ibadahnya sehari-hari. Ya, kita Iya, iya, tanya, iya, betul, kita betul. lisan, kita dialog. Ya, Ya, seperti berdialog, itu tanya biasanya. jawab begitu ya, Pak? Nah, jawab, iya. Iya. Nah, menurut Bapak Ibu, ada nggak yang ingin dikembangkan mengenai asesmen yang Bapak Ibu ingin terapkan di tahun ajaran nih dengan melihat kurikulum sekolah penggerak? Apa yang Bapak Ibu ingin terapkan mungkin? Bisa seperti itu ya, dalam melihat dan mempelajari mengenai asesmen ini, oh iya ada kekurangan. Jadi apa yang saya ingin eksplor lagi sesuai dengan konteks sekolah, sesuai dengan konteks yang ada saat ini, masa yang ada, kondisi yang ada saat ini, dan fasilitas yang ada. Jadi mungkin dalam bentuk asesmen ini, ada yang Bapak Ibu ingin eksplor supaya pembelajaran itu semakin menyenangkan misalnya. Ada nggak Bapak Ibu dalam bentuk-bentuk asesmen ini? Iya, kalau saya lihat dari eh, presentasi ini ada digambarkan ada bentuk poster, Poster, ada iya benar jurnal Pak. ya, poster. Ini bagaimana kita menciptakan kelas itu lebih menarik ya dari perhatian siswa itu menarik perhatian mereka. Ya, Iya. kita buat sesuatu yang tidak biasanya, ya. Sesuatu yang tidak biasanya, tetapi memang ini mengambil perhatian mereka itu supaya terpusat ke materi yang kita sampaikan. Ya. Iya, betul sekali. Nah, kayak ekspor nih, poster. Nah, bagaimana pembuatan poster? Nah, pasti sebelum kita memberikan kepada murid, kita dulu harus mengetahui langkah-langkah pembuatan poster. Misalnya, kita sudah belajar mengenai literasi digital nih, Bapak Ibu. Eh, Literasi digital akan kita pelajari nanti ya, tapi kita akan melihat, mengekspor literasi digital yang bisa mendukung proses pembelajaran kita, seperti poster. Sekarang poster itu bisa didapatkan dengan aplikasi yang ada saat ini kayak Pinterest, Canva, yang mungkin masih masih apa ya, tidak familiar untuk kita, tetapi ya begitu jadi guru. Kita bagaimana mengeksplor sesuatu sehingga anak merasa bahwa ada yang lain nih dengan guru saya.
tiba-tiba kok guru saya berikan saya tugas yang sebelumnya dia tidak pernah berikan nih. Nah, anak jadi lebih bersemangat dan lebih menyenangkan ketika anak menghadiri sesi kita dalam pembelajaran, begitu ya. Jadi kita bisa mengeksplor bentuk-bentuk asesmen ini di dalam kelas kita masing-masing sehingga memunculkan atau dapat membuat anak merasa menyenangkan ketika belajar, gitu ya. Dengan bentuk-bentuk asesmen yang kita bisa buat dan eksplorasi. Nah, sebelumnya itu Bapak Ibu, eh, kita tidak bisa memberikan kepada anak kalau kita tidak tahu. Jadi memang kita harus mengeksplor dulu terlebih dahulu baru kita bisa berikan kepada anak, gitu ya. Jadi seorang guru itu memang harus belajar terus-menerus ya. Sebelum mengajar dia harus belajar terlebih dahulu. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu sampai di sini? Mungkin ada studi kasus di sekolahnya Bapak Ibu, silakan ya. Ada yang mau bertanya silakan Bapak Ibu. Iya, benar tadi Mana? Ibu. Ya, Tentang Pak. itu, sebelum kita sampaikan ke siswa itu ya kita duluan yang harus banyak-banyak belajar. Iya, Pak, benar. Sampaikan seperti tadi masalah poster tadi ini ya, itu Iya, harus kita pelajari cara pembuatannya gimana. iya. Ya, kita banyak-banyak belajar dalam pembelajaran ini ya memang banyak yang hal-hal baru yang kita dapatkan. Ya, tentu saja ini demi untuk kemajuan cara kita untuk menyampaikan materi kita sehingga dapat ditangkap, dapat diserap oleh siswa-siswa kita dan pembelajaran ini menjadi pembelajaran yang menyenangkan buat mereka, bukan yang menjadikan mereka tidak betah dalam pembelajaran yang kita sampaikan. Iya, itulah Pak. Bagaimana pembelajaran itu menjadi pembelajaran yang menyenangkan bagi anak-anak ya. Begitu ya. Mungkin itu tantangan bagi guru setiap kali masuk kelas. Jadi sekarang kita tidak perlu takut sebenarnya Pak, karena di YouTube itu banyak sekali tutorial-tutorial mengenai cara pembuatan poster, bagaimana memanfaatkan aplikasi Canva misalnya seperti yang saya gunakan saat ini. Di situ ada poster Pak. Di situ ada bahan-bahan presentasi, kayak ya background seperti ini Pak. Jadi kita bisa explore dengan melihat tutorial yang ada di YouTube. Jadi anak juga sebenarnya belajar dari YouTube ya. Ketika guru tidak bisa membantu mereka, mereka akan mengeksplornya di YouTube dan mereka akan melihat, menggali lebih dalam. Nah, baru mereka akan buat di dalam tugas yang kita berikan. Seperti itu, Pak. Oke, Bu Sumarmanti, gimana, Bu? Kalau saya ada yang saya mau tanyakan ini, Miss, Iya, silakan, Bu. mengenai penilaian baik itu asesmen formatif maupun sumatif. Iya. Kira-kira penilaian apa yang baik atau yang sesuai dengan karakter siswa atau peserta didik apabila mereka ada kendala seperti malas hadir di sekolah. Ya, oke, saya kira itu saja pertanyaan Oke. dari saya. Iya, Terima terima kasih. kasih. Nah, apa penilaian yang paling baik di dalam asesmen ini? Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam kurikulum sekolah penggerak ini kita punya komponen-komponen yang sudah ada begitu ya. Ada kompetensi yang kita tahu bersama, kognitif, pengetahuan, dan afektif. Nah, seperti yang Bu Sumarmanti tanya tadi, gimana kalau dia malas nih, begitu ya? Gimana kalau dia malas? Nah, kita jangan personal judgment. Jadi, ada professional judgment tentang penilaian anak dan adanya personal judgment. Bapak Ibu, guru itu sering terjebak di personal judgment. Jadi, karena dia lihat anak ini kok malas sekali, itu berpengaruh juga di kognitifnya dia. Itu berpengaruh juga di psikomotornya dia. Padahal itu sebenarnya berpengaruh di dalam afektifnya dia kan, begitu ya. Jadi karena kita personal judgment, jadi hanya melihat karena anak seperti itu kita menilai seperti ini, jadi kita tidak profesional di dalam memberikan penilaian pada anak. Nah, bagaimana cara menilai yang baik adalah cara menilai yang baik tidak ada standar uh, kukunya ya, tidak ada ya Bapak Ibu, karena setiap orang pasti memiliki cara penilaian yang terbaik menurut orang tersebut.
begitu. Tetapi yang kita harus tahu di dalam penilaian harus ada 3 komponen itu, yaitu kognitif, psikomotor, dan afektif. Kita bisa tahu anak itu baik di mana, kognitif, keterampilannya baik di mana, afektifnya sesuatu yang buruk mungkin ya kita bisa mencari treatment atau cara untuk bagaimana anak itu kebiasaan buruknya dapat kita bantu dia. Tetapi sekali lagi uh, penilaian yang paling baik itu tergantung di cara pandang Bapak Ibu sendiri, begitu ya, cara pandang Bapak Ibu sendiri. Yang kita tahu pasti kita punya komponen dalam penilaian dan itu juga sesuai dengan KSP yang sudah ada dan memang melihat dari ibu berbeda dan kita bisa melihat konteks anak tersebut. Jadi kalau mau bilang penilaian terbaik, deskripsi, yaitu proses ya, penilaian proses itu sangat penting dan sangat baik juga untuk dilakukan. Jadi tidak hanya penilaian satu arah saja, hanya nilai itu saja, hanya bagus itu saya kita sudah menyimpulkan itu bagus. Tapi adanya progres penilaian atau deskripsi penilaian pada anak tersebut. Dan kita tahu kita punya komponen-komponen yang sudah disediakan bagi kita. Oke, Bu Sumarmanti, gimana? Ya, oke. Saya kira Ya. lebih jelas. Sudah jelas, Iya. Mesti. Iya, terima kasih Bu. Pak Harun mungkin ada pendapat lain, Pak? Ya, sudah cukup jelas, Bu. Cukup jelas ya. Nah, kita kan tadi Bapak Ibu sudah berefleksi sekalian ya, bagaimana peserta dapat pembelajaran pada topik assessment. Tadi Bapak Ibu sudah bilang hal baru mengenai mungkin untuk pembelajaran yang menyenangkan. Itu Pak Harun sudah sampaikan. Nah, bagaimana mengimplementasikannya? Nah, bagaimana nih Bapak Ibu mengimplementasikannya nanti di tahun ajaran yang baru nih mengenai assessment ini? Sudah ada nggak gambaran bagaimana mengimplementasikannya dalam pembelajaran Bapak Ibu? Apa kerinduannya Pak? Apa kerinduannya Ibu? Menurut Bapak apa kerinduannya untuk melakukan kurikulum sekolah penggerak ini dari assessment formatif dan sumatif? Gimana Pak? Ya, Ibu Sumarmanti duluan. Ibu Sumarmanti duluan. Ya, Sumarmanti silakan Bu. Kalau saya, harapan saya dengan adanya sekolah penggerak ini mudah-mudahan bisa membuahkan hasil yang lebih baik lagi dari sebelumnya, terutama buat anak-anak didik kita di sekolah nanti. Oke, saya kira itu saja. Terima kasih Bu. Nah, Pak Harun gimana Pak implementasinya? Kalau dari saya, ya karena kita ini kan masih pandemi, kita rindu sekali untuk ketemu tatap muka, yang bertatap muka dengan anak-anak. Iya. Ya, seperti itu. Dan mungkin apa-apa yang kita dapatkan dari beberapa hari pelatihan ini, ya mudah-mudahan dapat menambah kreativitas kita untuk membuat sesuatu hal-hal yang baru, yang mungkin sesuatu yang baru itu dapat membuat anak-anak itu lebih belajar menyenangkan, ya. Lebih senang belajar dalam ruangan nanti ketemu bertatap muka langsung dengan kita. Oke deh, iya ya. Tantangan kita bagaimana membuat kelas kita yang menyenangkan dan anak menyukai apa yang kita ajarkan. Ya, seorang guru tidak berhenti belajar ya. Jadi saya selalu merefleksikan kapan kamu berhenti menjadi guru ketika kamu tidak belajar. Itu tandanya kita akan terus menjadi guru ketika kita terus belajar. Jadi memang guru itu memang harus belajar ketika mau mengajar. Tidak bisa tidak belajar ketika mau mengajar, begitu ya. Jadi Bapak Ibu mari kita sama-sama bertumbuh ya dalam hal ini memanfaatkan media yang ada, apalagi di zaman teknologi begitu canggih. Mari kita terus mengeksplorasi dan belajar lebih banyak lagi sehingga kita bisa menciptakan kelas-kelas kita yang menyenangkan dan anak bisa bertumbuh. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sekian dari apa yang sudah saya presentasikan Bapak Ibu sekalian ya. Kita akan berdoa. Ibu Sumarmanti bisa pimpin dalam doa, Bu? Ya, bisa, Miss. Ya, silakan. Oke, kita berdoa menurut kepercayaan agama kita masing-masing ya. Doa dimulai.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, terima kasih. Syukur alhamdulillah Engkau telah memperlancarkan perjalanan pembelajaran kami pada siang hari ini. Mudah-mudahan semua ini bisa bermanfaat dan bisa kami terapkan pada anak didik kami untuk menuju ke sekolah penggerak nanti. Amin ya rabbal alamin. Amin. Oke, terima kasih banyak Ibu Sumarmanti yang sudah mendoakan kita. Bapak Ibu, sekian sesi kita saat ini dan kita akan bertemu lagi pada hari esok ya dengan topik yang baru. Terima kasih Bapak Ibu. Iya, makasih. Oke, Pak Rio. Halo Pak Rio. Ya, halo Ibu. Ya, Sudah selesai, ini Pak, ini bisa di stop rekam terus direkam kembali atau Ya, gimana Bu? ini bisa di stop rekamannya terus direkam kembali untuk peserta yang lain atau langsung Pak? Oh, bisa. Nanti saya stop dulu ya Bu. Oh iya, berarti stop dulu ya. Terus di-download, terus direkam lagi. Untuk Bu Sumarmanti ya, siap-siap ya Bu. Iya.